Spider Noir ini series yang rilis pada tahun 2026, totalnya ada 8 episode. Kayaknya ini salah satu series yang lumayan banyak ditunggu orang ya. Dibawain dengan dua pilihan versi, yaitu berwarna dan hitam putih. Gue sendiri langsung milih yang black and white karena balik lagi ke genrenya yaitu noir. Sebelum nonton, gue nggak pernah baca komiknya, nggak tahu banyak hal ya mengenai karakter ini. Cuma tahu kalau ada beberapa komik noir dari Marvel. Dan menurut gue kayaknya ini sih yang paling dikenal ya. Secara cerita mengikuti Ben Reilly, dia adalah seorang private investigator yang sudah lelah untuk menjadi pahlawan sampai akhirnya suatu kasus memaksanya untuk kembali menjadi The Spider. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya, dan sisanya gue nggak mau terlalu banyak spoiler. Dan setelah gue selesai nonton, menurut gue ini adalah pendekatan yang berbeda ya dari Spider-Man sebelumnya. Konteksnya tuh versinya Tobey, Andrew, dan Holland. Terutama dari genrenya atau dari sisi noirnya ini gitu. Dimana menurut gue ini lebih baik nonton versi hitam putihnya ya. Secara cerita juga karena karakter utama di sini adalah seorang PI, jadinya tuh lebih cenderung ke sisi drama misterinya. Namun series ini dimulai dengan kondisi dia yang sudah lelah dan nggak lagi jadi pahlawan. Alasannya juga disebutin di sini karena kehilangan seorang wanita ya. Sampai akhirnya datanglah suatu kasus yang ngebuat dia perlu untuk kembali menjadi sosok The Spider tersebut. Selain itu ada kutipan terkenal yaitu Great Powers Comes Great Responsibility. Ini tuh dari Tobey ya, di Spider-Man-nya Sam Raimi, dan berulang kali diucapin tapi dengan sedikit tweak yang dibedain ya, disesuaikan dengan keadaannya Ben Reilly sekarang. Dia tuh sempat bilang beberapa versi juga, cuma yang paling gue ingat adalah with no power comes no responsibility gitu. Soalnya emang keadaannya tuh bisa dibilang rock bottom. Tapi witty-nya Spider-Man tuh terutama ketika berhadapan dengan lawannya tetap ada di sini. Dan villain di series ini jatuhnya tuh lebih ke bos kriminal ya, yang ngebuat timnya sendiri dari kumpulan orang-orang super juga gitu. Kayak ada Sandman, terus gue nggak tahu nih antara Shocker atau Electro ya, serta satu lainnya gitu. Tapi semuanya dibawain dengan lebih grounded dan realistis. Dan kalau ngomongin genre noir, tentu elemen penting kayak femme fatale gitu atau wanita sebagai love interestnya tuh ada di sini. Selain itu unsur lainnya kayak karakter utama yang ada di titik terendah, terus wanita yang nggak bisa dipercaya gitu, sampai ke pemilihan angle kamera gitu yang merupakan ciri khas genre ini tuh ada semua gitu di sini. Gue suka banget dengan beberapa shotnya serta pencahayaan yang diberikan ya, khususnya tuh untuk scene malam. Secara keseluruhan ini udah dapet banget sih dari sisi genrenya. Selain itu kita juga ditunjukin bagaimana proses Ben menjadi Spider. Dan menurut gue ini beda sih dari sebelum-sebelumnya ya. Dan ada sisi body horrornya juga. Dan ada beberapa gerakan yang unik ya setelah dia kena gigitan gitu. Cuma gue nggak mau terlalu banyak spoiler. Sedangkan untuk pacing buat gue agak sedikit lambat di bagian awal. Dan perlu waktu ya untuk nge-setup semuanya. Baru ketika masuk ke tengah itu udah mulai berjalan dengan lebih menarik gitu. Soalnya udah lebih ke sisi superhero-nya lebih terasa ya di sini. Secara sound design menurut gue ini biasa aja sih. Nggak ada sesuatu yang wah banget. Tapi nggak ada sesuatu yang kurang juga gitu. Jadinya ya lebih ke oke-oke aja. Secara ending ini jatuhnya juga biasa aja sih. Gue sih berharap ada season 2-nya karena menurut gue ini series yang fresh aja. So, Spider Noir salah satu series yang fresh, ngasih sudut pandang yang berbeda ya dari Spider-Man. Karena gue suka dengan genre noir, jadinya gue juga suka gitu dengan apa yang dipresentasikan di sini.
layak sih untuk ditonton, cuma gue nggak yakin kayaknya semua orang akan suka ya dengan Spider Noir ini. Jadi itu aja opini gue untuk series ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.